istri Anda begitu karena diguna-guna mantannya. Halo, assalamualaikum Pak. Iya, ya alhamdulillah baru bisa telepon Bapak ya Pak ya. Itu tadi gimana Pak ceritanya itu, kok bisa istrinya Bapak itu mulai kapan ya? Kenapa kok katanya diikuti genderuwo ataupun dimasuki sesosok gaib begitu loh? Itu sejak kapan itu? Jadi gini Pak ceritanya kan. Iya. Awalnya saya sih nggak tahu ini kan istri kedua saya gitu kan. Oh saya gitu. Sudah beristri ini sama dia ini, nikah sama dia ini baru minyak 3 tahun. Oh gitu. Nah, dari minyak 3 tahun ini, tahun 2 tahun kemarin tuh biasa-biasa aja, nggak ada permasalahan. Meskipun minyak tahun ini pun nggak ada permasalahan apa-apa, gitu kan. Masalah kerjaan, masalah pun nggak ada permasalahan. Cuman di saat kita mau fokus mau apa gitu kan, kerjaan tuh di satu sisi dia ini suka marah-marah nggak jelas, tiba-tiba datang tuh mau pengen pisah, pengen cerai sama saya gitu kan. Tapi setiap diajak ngobrol itu, apakah mesti diarahkan ke hal gaib begitu Pak? Atau ada yang lainnya katakanlah? Enggak, jadi ini saya kan tanya-tanya gitu kan ke teman-teman, ke orang tua saya juga gitu kan. Nah, terus ditanya, pas saya tuh penasaran bertanya dengan mantan suaminya itu. Oke, mantan suaminya dia. Saya tanya ke mantan suaminya itu, kata mantan suaminya, iya mas, sama waktu sama saya juga dulu memang seperti itu. Oh, udah lama berarti ya? Suka agak jelas, gitu kan. Suka bawanya tuh mau bunuh diri. Oke. Dalam cerita dia pun kalau lagi sadar dia suka mimpi buruk. Oke. Betul. Iya, jadi awal mula itu saya kira gini Pak. Iya, awal mula saya kira itu istri Bapak itu kena guna-guna begitu loh. Saya kira itu semacam itu. Tapi memang kalau menurut penuturan Bapak, mantannya itu juga mengalami hal yang sama. Berarti masa lalunya dia, mohon maaf, mungkin dulu dia pasang susuk, mungkin dulu punya pegangan ataupun ilmu begitu Pak. Sehingga apa, dia disukai oleh jin ataupun makhluk yang memang suka sama dia. Yang saya lihat di sini bukan hanya genderuwo ya Pak ya, ada beberapa begitu. Kalau tidak salah itu, kalau tiga ya 4 begitu, samar gitu. Dia itu berubah-ubah. Waktu dengan genderuwo itu setiap malam dan waktu mau tidur. Nah, kalau untuk berubah lainnya yang suka marah-marah tadi, itu bukan sama genderuwo. Karena tipikal dari ketika seseorang dimasuki genderuwo, itu dia lebih tenang Pak malahan. Nah, berarti itu beda. Nah, semacam itu. Nah, ini berarti sekarang pisah ya Pak ya? Tidak satu rumah ya? Ya, karena ini permintaan dia Pak. Soalnya kalau satu rumah, itu dia bawaannya tuh pengen bunuh diri, pengen lari gitu Pak. Alasannya nggak disebutkan Pak? Gitu. Alasannya nggak ada Pak. Ya saya kan setiap pulang kerja capek apa gimana. Waktu pertama, waktu mau kejadian ini kan udah 4 hari kan Pak. Iya. Udah 4 hari. Sebelum dia tuh kamu tuh, waktu malamnya tuh misalkan besok tuh dia tuh kamu gitu kan, hari ini nih sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, maghrib berjamaah, sholat isyanya pun berjamaah. Iya. Setelah sholat isya dia tuh baca surat Al-Kahfi kan. Sampai jam 11 malam. Iya. Dan dia tuh surat Al-Kahfi itu dia tuh rasa dicekik leher dia tuh gitu Pak. Oh, iya. Langsung besok paginya langsung kambuh dia tuh gitu. Oh begitu. Jadi berarti ada pemicunya ya Pak ya? Pemicunya ketika dia membaca surat ini, mungkin ya surat Al-Kahfi tadi, mungkin yang di dalamnya itu nggak nyaman, akhirnya dia merasa tercekik, kepingin melukai sendiri begitu kan ya?
Iya, betul betul betul. Belum pernah Bapak ajak untuk berobat bareng begitu Pak? Yang ngobrol begitu, ini, nah gitu, gimana itu? Jadi kalau misalkan dia tuh mau dengar mau diajak berobat gitu kan Pak, dia tuh ngamuk-ngamuk marah-marah gitu Pak. Oh gitu, malah seperti itu ya? Iya, malah mau lari itu aja. Makanya sekarang ini kan gimana caranya saya nih mau bawa orang itu langsung ke rumah gitu kan. Oh gitu. Rukiah atau apa gitu kan. Jadi saya tuh kalau ini kan posisinya ini kan kalau pada mantan suaminya ini, kalau Mas gak sabar-sabar ngadepin itu istri Mas tuh bakalan sama seperti saya juga, nantinya bakal runtuh lagi rumah tangga. Oh kalau nggak sabar ya berarti ya? Memang yang dalam badannya itu bahkan di dalam badannya itu memang pengennya tuh merusak gitu alam dia gitu. Iya betul. Ya saya maksud itu. Gitu. Ya karena gini, misalkan saya disukai oleh jin perempuan ya Pak ya, pasti jin perempuan itu tidak mau saya disukai oleh manusia. Ya pokoknya saya ketika dekat dengan seseorang kita harus, pokoknya jin perempuan ini merubah kita menjadi apa? Menjadi orang yang galak, menjadi orang yang suka marah-marah ya kan. Akhirnya apa? Si jin ini kan menang akhirnya. Nah itu loh. Nah kalau dari saya sendiri kalau memberikan saran Pak ya, kalau memang Bapak bisa mendatangkan orang ke sana ya monggo silakan, ruqyah bisa. Kalau di Jawa kan ada ruatan untuk mengambil ataupun mengusir dulu begitu. Andai kata kok belum ada semacam itu titik terang, nanti bisa lewat WA kepada saya. Nanti mohon siapkan garam begitu biar saya proses dari sini. Garam itu nanti taruh saja di rumahnya dia, ya kan? Pokoknya gimana caranya biar garam itu dipakai untuk mandi dia, ya campur ke bak mandinya. Nah ketika dia mandi, insya Allah bisa apa itu namanya, melunturkan sementara gitu loh Pak, agar dia tenang dulu, bisa diajak ngobrol, baru diajak berobat begitu loh, semacam itu. Nanti kalau itu saran saya, nanti melalui chat WA aja, nanti tata caranya saya tunjukkan, tata caranya saya bantu doa dari sini. Minta nama lengkap, tanggal lahir itu penting begitu Pak. Begitu. Jadi apa ya, kata mamanya juga kan, sama mamanya sama omnya pun sekarang ini hari ini pun dia pun masih aura-aura itu gitu, orang yang berubah-ubah gitu ya. Itu berubah. Biasanya kalau dia kamu 1 hari atau 2 hari itu suruh saya pergi, tapi nanti itu ditelepon lagi suruh pulang lagi gitu. Oh gitu. Ini yang ini udah 4 hari. Belum ada respon sama. Kalau kita ngabarin ke dia itu selalu meronak terus gitu. Oke. Masih lama gitu ya, berarti belum ada titik terangnya. Oke. Ya saya sebenarnya kepingin lihat lebih dalam itu nanti masa lalunya gitu Pak. Ada apa sih itu sampai seperti itu gitu. Biasanya kalau demikian itu, kalau pengalaman klien-klien saya memang pertama punya pegangan, kemudian ada yang pasang susuk begitu si wanitanya, ada juga karena ketempelan pada waktu kecil itu ya mungkin juga semacam itu gitu. Karena ada seseorang wanita katakanlah dia itu punya aura yang menarik ya, memang banyak yang ngikutin gitu Pak. Itu yang terjadi biasanya. Itu kira-kira kalau dari media jarak jauh Wiki bagus tuh bisa nggak kira-kira nyambungnya gitu? Kalau saya sendiri pribadi insya Allah bisa, karena saya pernah nanganin yang di Malaysia juga pernah begitu Pak. Itu jadi jauh sekali, tinggal saya nanti mengikuti arahan saya, nanti menyiapkan beberapa sarana di sana, nanti saya bantu doakan dari sini, insya Allah bisa nanti begitu Pak. Oh iya, Bapak di mana? Lupa tanya tadi. Lokasinya Bapak di mana? Saya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, memang jauh. Saya kan di Jawa Tengah gitu Pak. Ya Pak. Itu kan bibi saya pun kan orang dari Jawa Tengah pun kan pengen ikut bantu gitu kan. Ada bibi saya di sini. Oke. Ya kan orang Jawa cuma di
gitu kan. Kayak mau ibadah dia gitu Muhammad mau bunuh diri gitu. Kalau kita kasih gitu. Iya iya betul. Ya memang harus itu dilema misalnya ya dilema gitu. Berarti belum pernah ada yang ngobatin gitu ya Pak? Ya syukur Pak. Ya sekarang kalau diobatin biasa kalau di kampung di sini kan diobatin pakai obat kampung gitu kan. Iya iya. Cuman kalau pakai obat kampung itu kan sistemnya sih mohon maaf tuh sistem nggak pakai syariah Islam gimana gitu kan. Nah jadi sejenis modelnya semodel berdukun gitu kalau di sini orang bilang gitu lah. Sedangkan itu kalau berdukun tuh di sini dia banyak pantangnya gitu kan. Iya betul. Banyak pantangnya, pantang ini itu nggak boleh dibolehin. Sedangkan istri saya nggak mampu nahan pantang gitu. Sampai godaannya gitu. Baik. Ya jadi nanti untuk yang saya sarankan tadi boleh nanti ngobrol chat di WA gitu ya Pak ya. Nanti saya arahkan begitu kalau Bapak mau saya arahkan dengan baik begitu. Untuk kedepannya ya saya doakan semoga istri Bapak ini bisa normal kembali, dijauhkan dari hal yang negatif begitu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nanti. Iya betul. Gimana? Kalau ada yang ditanyakan lagi mumpung kita bisa ngobrol lewat video call semacam ini. Putus. Oh putus. Gimana? Mumpung kita masih live apa ini namanya video call, ada yang ditanyakan lagi enggak Bapak gitu loh. Ya itu aja sih ibaratnya saya tuh pengen menyelamatkan rumah tangga, pengen menyelamatkan badan dia gitu kan. Iya. Itu aja sih, nggak ada pengen kami itu pengen hidup normal seperti biasa gitu di situ gitu kan. Iya. Nah, tanpa ada gangguan gitu. Iya. Ya memang itu kan kita perlu jalani sesuai dengan arahan nantinya begitu. Jadi Bapak boleh tidak masalah sebenarnya kalau minta bantuan kepada siapapun gitu boleh. Ya asalkan tadi memang arahnya benar gitu. Jangan pilih yang salah arah gitu Pak. Ya, betul. Jangan sampai menyimpang gitu kan. Betul, ya yang kita jalani kan sementara di dunia ini kan lebih baik ya kita benar-benar saja gitu jalan yang lurus. Ya, baik nanti sambung nanti Pak ya. Ini saya ada acara sebentar lagi. Saya sudah mendengarkan semua kisah Bapak. Nanti coba saya lihat lebih lengkapnya di foto-foto yang Bapak kirimkan gitu. Ya, semoga cepat selesai masalahnya. Ya, ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Pak. Gitu. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak ya. Bersedia ngobrol sama Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah ini saudaraku semuanya ya, yang kalian saksikan tadi, begitu. Jadi kesimpulannya adalah kita punya pasangan. Pasangan ini disinyalir kena guna-guna ya katakanlah, karena ada indikasi dia diikuti jin, kemudian ketika tidur itu dia pernah ataupun mengaku bersetubuh dengan sosok begitu ya. Nah, terkadang ini bukan karena guna-guna saja, ya memang mungkin di masa lalunya dia diikuti. Ya. Katakanlah kalau saya punya energi aura yang sangat bagus sekali, ya resikonya adalah ya makhluk ciptaan Allah ya katakanlah manusia dengan makhluk gaib itu sama-sama menyukai. Ya. Nah ceritanya tadi si wanitanya ini disukai oleh makhluk halus sehingga apa? Dia menjauh dari manusia. Ya, intinya adalah ketika dengan suaminya dia akan marah-marah, dia ingin bunuh diri, ingin menyakiti diri sendiri. Itu yang terjadi begitu. Bahkan ketika membaca ayat suci Al-Quran ya dalam video tadi adalah surat Al-Kahfi, kemudian terasa tercekik. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa wanita ini memang harus segera dibersihkan dirinya begitu ya.
dibersihkan, boleh menggunakan ruqyah, boleh menggunakan ruwatan atau tata cara lainnya, asalkan itu benar. Nah, itu saran dari saya. Nah, untuk si laki-lakinya, untuk suaminya, saya harapkan jangan langsung menjudge bahwa istri Anda begitu karena diguna-guna mantannya. Ya, padahal mantannya juga sama mengatakan tadi bahwa dulu menikah ya sama si wanita aja seperti itu. Ya, oke. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada permasalahan mengenai asmara semacam ini, monggo silakan di-share. Telepon di nomor saya WhatsApp yang ada di video ini. Telepon, chat boleh silakan. Ya, jangan lupa subscribe juga. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.